Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Jadi Pak Nizar harap di dalam situasi yang masih pandemi ini, Pak Nizar harapkan kalian masih dalam keadaan yang sehat, walafiat. Iya. Oke anak, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan kalian juga akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sekarang silakan dilihat samping kanan kiri. Adakah teman kita yang tidak masuk? Semua lengkap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman kita semuanya masuk ya. Oke, anak-anak, kemarin ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Rizal ingin mengajak kalian untuk senantiasa mempunyai jiwa nasionalisme dengan cara apa? Biasanya membaca apa? Pancasila. Ayo kita baca Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah. Jadi dengan kita terbiasa membaca Pancasila setiap hari, Pak Nizar harapkan kalian mempunyai jiwa-jiwa Pancasila pada diri kalian. Tidak hanya menghafal, tapi kita harus apa? Mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham semuanya? Oke. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar di pertemuan pertama kemarin, yaitu tentang apa nih? Cerpen judul apa ya kemarin? Tanggung jawab adik. Pintar sekali. Oke anak, Pancer hanya ingin mengingatkan kembali materi kita kemarin tentang cerpen. Salah satu cerpen yang kita pelajari kemarin adalah tanggung jawab adik. Di mana di dalam cerpen itu anak-anak, seorang ibu dan ibunya adik itu mempunyai usaha makanan. Ya Pak enggak? Nah, beliau mengirimkan makanan-makanan tersebut ke warung-warung di sekitar rumahnya. Sehingga Pak, tujuan dari ibu ade untuk menjual makanan atau menitipkan makanan ke warung-warung untuk memperoleh apa? Kira-kira? Memperoleh rezeki. Selain rezeki apa lagi? Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Jadi tujuan dari ibu ade jual makanan itu untuk memenuhi kebutuhan itu sehari-hari, untuk memperoleh keuntungan. Jadi keuntungan itulah yang nanti dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, tolong perhatikan depan ya. Jangan umum sendiri. Ya, maskernya dipakai. Nah. Jadi kegiatan untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan itu dibuat untuk kebutuhan hidup sehari-hari
sehari-hari. Itulah yang dinamakan dengan apa kira-kira? Kegiatan yang ya Inayah, kegiatan distribusi. Ada lagi yang ingin menjawab? Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari disebut kegiatan apa? Ya Rahmat? Kegiatan ekonomi pintar, ya. Jadi materi yang akan kita bahas dari awal nanti sampai akhir nanti itu adalah kegiatan ekonomi. Oke, silakan anak-anak diperhatikan layar proyektornya ya. Sekarang kita itu berada di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kemudian subtema 2 apa nak? Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah ini. Kemudian pembelajaran 4 yaitu halaman 76 dan 79. Nanti belum Pak Nizar suruh untuk membuka ya. Oke, perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, Azam tolong kepalanya jangan ditaruh di atas meja ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kebijakan ekonomi. Nanti akan Pak Nizar bawa kalian agar bisa mengetahui apa sih kebijakan ekonomi itu. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengkategorikan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jadi nanti kalian ciptakan Pak Nizar aja untuk mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi. Understand? Oke, anak-anak perhatikan sekarang. Ini adalah sebuah video ya. Kalian amati videonya. Kalian amati lalu kalian catat. Sekarang silakan disiapkan alat tulis dan buku catatan. Nanti kalian catat hal-hal yang penting dari pemutaran video maupun slide PowerPoint yang akan Pak Nizar jelaskan kepada kalian. Oke, silakan disiapkan. Ya, sudah siap semuanya? Ya. Sekarang silakan dilihat videonya ya anak. Semua fokus pada layar dan catatan di tangannya. Aku mau beli garam, ada Tan? Ada bang, Harga satunya berapa Tan? 10.000. Tapi sekarang lagi ada diskon. Jadi 20.000 dapat 3. Wah, uangku kebetulan ada 20.000 nih. Jadi aku bisa dapat 3 dong. Bisa banget bang. Terus sama apa lagi nih? Udah itu aja Tan. Ya udah, jadi garamnya 3 ya. Sebentar, aku bungkusin dulu. Oke. Di dalam video yang sudah kalian lihat tadi ada seorang ibu ya yang menyuruh anaknya untuk apa nak? Garam itu adalah salah satu kebutuhan sehari-hari. Lalu seorang anak itu pergi ke mana? Ke toko atau ke sebuah warung ya yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Nah, di warung itu ada seorang apa? Penjual atau pedagang. Nah, warung yang ada pada video tersebut, nah itu juga merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi. Di sana ada seorang anak yang ingin membeli barang yaitu garam, juga seorang pelaku kegiatan ekonomi. Itulah nanti akan permasalahan yang kalian pecahkan nanti. Kira-kira tadi yang mau membeli garam itu termasuk apa ya, kegiatan ekonomi apa ya? Jangan jawab dulu, nanti kita jawab ketika nanti kalian berdiskusi. Kemudian ada juga seorang penjual atau pedagang, itu kira-kira juga pelaku ekonomi apa ya?
jenis ekonomi apa yang dia lakukan. Nah, nanti akan kalian diskusikan bareng-bareng teman-teman. Oke, sekarang perhatikan lagi layar monitor. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu ya? Tadi pasti timbul. Apa sih kegiatan ekonomi itu ya? Kegiatan ekonomi adalah anak-anak kasih semuanya. Oke, maaf ya. Nah, kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi itulah yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perhatikan ke depan, jangan fokus yang lainnya ya anak. Oke. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada apa ini? Produksi. Ya, kemudian yang kedua ada apa di sini? Distribusi. Ini sering kalian lihat ya di sekitar kita ya. Ya. Kemudian ada lagi lah, ini ada Pak Wali Kota sedang apa ini beliau? Sedang apa? Iya, sedang belanja lah. Belanja itu adalah termasuk kegiatan konsumsi. Inilah jenis-jenis dari kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi. Nah, ini adalah contoh sebuah tempat ya pengolahan atau tempat konveksi sepatu, di mana di tempat ini adalah menjadikan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Di tempat inilah sepatu itu dibuat atau dicetak, diciptakan ya. Merupakan kegiatan menghasilkan barang atau mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Itulah yang dinamakan dengan apa? Produksi. Ya, kegiatan inilah yang dinamakan dengan kegiatan produksi lah ya. Pelaku atau orang yang berkegiatan produksi melakukan kegiatan produksi disebut dengan apa? Produsen. Dari sini paham? Ya. Lalu kemudian anak kegiatan yang kedua yaitu distribusi. Apa sih distribusi itu? Perhatikan. Merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi menyalurkan, menyebarluaskan barang dari produsen ke konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan apa anak-anak? Distributor. Ini adalah contoh kegiatan distribusi yang ada di Peti Kemas ya, di Tanjung Perak. Ini di kota kita Surabaya ini ada tempat ini penyaluran barang dari produsen kepada konsumen, di mana ini ada truk-truk besar yang membawa apa barang-barang yang akan disalurkan kemana? Ke toko-toko yang nanti akan dijual ke konsumen. Yang ketiga, kegiatan yang ketiga adalah kegiatan apa ini? Konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi anak-anak? Iya, merupakan kegiatan memakai barang atau mengurangi nilai guna barang. Jadi barang itu bisa habis karena kegiatan konsumsi ya. Pelaku konsumsi disebut apa? Konsumen. Oke. Ini adalah kegiatan konsumsi, kegiatan ketiga dari kegiatan ekonomi. Dari sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke. Nah, ini adalah masalah yang akan nanti kalian pecahkan bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Termasuk dalam kategori kegiatan ekonomi apakah di bawah ini? Iya, ini nanti kalian pecahkan nanti ya, kalian diskusi kelompok. Ya, ini juga ya. Ini termasuk kegiatan apa ya? Nah, ini juga makan di restoran, belanja di pasar, itu termasuk kegiatan ekonomi apa? Nanti kita akan
berdiskusi bareng dengan kelompok. Sekarang silakan kalian berdiskusi membentuk kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok yang sudah Kanizar bentuk. Silakan. Meja kursinya dirapatkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti kelompok 1 di sebelah kiri ya. Ya, dirapatkan kursinya. Yang nanti kalian harus pecahkan dengan masing-masing kelompok ya. Ini kelompok 1. Ini adalah yang akan kalian pecahkan, yaitu kegiatan produksi ya. Ini tugasnya. Nanti jangan dikerjakan dulu ya, nanti akan Pak Nizar pandu untuk bagaimana cara mengerjakan itu ya. Yang sudah dapat LKPD jangan dikerjakan dulu ya, nanti akan Pak Nizar pandu. Ini lembar ketiga, ini lembar kedua, ini lembar pertama. Oke, sekarang kelompok 2. Ini lembar ketiga, yang ini lembar kedua, ini lembar pertama. Jangan di sini dulu ya. Ini kelompok 3. Ini lembar ketiga. Kegiatan apa kemarin? Konsumsi. Ini lembar kedua, ini lembar pertama. Oke, dilihat lembar pertama. Nah, di sini ada nama kelompok. Jadi kalian isi nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 atau kelompok 5 dan 6. Kemudian nama anggota kelompok. Nanti kalian tuliskan nama anggota kelompoknya di sini. Pak, ini cuma 4 orang, nanti ditambahin lagi 5, 6 kalau tidak apa-apa ya. Jadi anggota kelompoknya ditulis semuanya. Ketua kelompok paling atas ya. Nanti tulis yang paling atas. Sekarang lihat lembar kedua. Lihat lembar kedua KPD-nya. Nah, nanti kalian diskusi bareng dengan teman untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD ini. Jadi semua harus berdiskusi, nggak boleh jawab satu orang saja. Masing-masing anggota kelompok menyampaikan pendapat. Menurutku gini loh yang benar. Semuanya harus berdiskusi ya. Jadi tidak ada anggota kelompok yang diam saja. Selama kalian diskusi nanti Pak Nizar keliling bawa lembar nilai ya. Nanti menilai kalian siapa yang berdiskusi, siapa yang tidak berdiskusi akan dinilai sama Pak Nizar. Paham semuanya? Kemudian ya nanti kalian isi semuanya. Yang pertama yang ada pada tabel itu kalian centang. Tahu centang? Kasih checklist ya. Yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang kalian hadapi di kelompok masing-masing ya. Di checklist mana yang benar. Kemudian yang ini titik-titiknya ini harus diisi semuanya ya. Titik-titiknya ada berapa? Untuk kelompok 1 titik-titiknya ada berapa? Untuk kelompok 2 titik-titiknya ada berapa? 4 juga. Untuk kelompok 3 titik-titiknya ada berapa? 4 juga. Jadi semua titik-titik harus diisi semua ya. Dengan cara bagaimana? Berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada pada LKPD. Kemudian lihat lembar ketiga Nana. Lembar ketiga. Ini adalah kesimpulan dari hasil diskusi kalian ya, bisa diisi dengan tanggung jawab masing-masing kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan produksi, bagaimana tanggung jawabnya itu bagaimana?
Ya, kegiatan distribusi tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang distributor bagaimana? Kalian tuliskan atau bisa kalian tuliskan macam-macam kegiatan produksi. Tuliskan banyak-banyak, tidak apa-apa. Macam-macam kegiatan distribusi, tuliskan sebanyak-banyaknya. Macam-macam kegiatan konsumsi, tuliskan sebanyak-banyaknya. Baik itu informasi yang kalian dapatkan dari TV, dari lingkungan kalian sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kalian sebutkan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan sampean. Itu ya, jadi kalian tuliskan semuanya di sini kesimpulannya. Bisa jenis-jenis atau macam-macam kegiatan ekonomi, juga bisa diisi tanggung jawab masing-masing kegiatan ekonomi. Bisa dipahami? Bisa, silakan mulai dari sekarang berdiskusi ke orang tua. Ayo pede, maskernya dibuka dulu biar suaranya kedengar. Ya, yang lain nggak boleh bersuara. Kelompok lain memperhatikan, mau lihat melihat ke depan. Nah, silakan. Kita dulu enjoy ya, masa tegang. Oke, ayo. Bilang. Yang lain tidak boleh mengganggu. Kelompok lain kalau mengganggu tak kurangi nilainya. Oh, jangan. Kelompok lain yang mengganggu nanti dikurangi nilainya bisa. Oke, silakan.
siap? Kelompok 6. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2. Kelompok 3 toh yang sudah siap ya? Oke. Kelompok 5 sudah siap juga. Waktunya 3 menit lagi. Ayo semuanya harus semangat ya. Oke, fokus ya. Oke, sekarang kelompok yang ingin presentasi lebih dulu silakan. Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Jangan banyak-banyak. Yang presentasi agak maju ke depan, yang lainnya di belakangnya. Oke. Kelompok lainnya mendengarkan, semua menghadap ke depan. Nah, menghadap ke depan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota kelompok kami adalah Zaskia, Vivian, Rizwana, Yafid, Nawaf, dan Anam. Yang dihasilkan dari suara Anam atau Anam adalah produksi. Dihasilkan dari Oke, yang lainnya perhatikan, perhatikan. Oke, maskernya ya untuk dibuka dulu Pak, biar suaranya jelas. Mbak Vivian, ya silakan. Ya silakan. Yang lainnya memperhatikan. Akan Pak, ya. Sekian dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Sebelum ada yang bertanya, mari kita aplaus buat kelompok 1. Silakan yang ingin bertanya tentang presentasi kelompok 1 kegiatan apa nak? Produksi. Silakan yang ingin bertanya. Kelompok yang akan bertanya juga akan Pak Nizar kasih nilai bagus juga. Ayo silakan. Yang mau bertanya tentang presentasi teman-teman tadi tentang kegiatan produksi, silakan bertanya. Ayo, silakan. Ayo, ya Yusuf silakan. Apa kelanjutan produksi? Apa
kewajiban dari produsen? Ya, apa kewajiban dari produsen? Teman yang lain nggak berdiskusi? Teman yang lain yang mau jawab silakan. Silakan diskusikan dengan kelompok. Apa kewajiban seorang produsen? Kira-kira apa kewajibannya? Jawabnya ke temennya, jangan ke wading saja. Sekali lagi yang keras. Ya. Wah, pintar sekali. Setuju ya, pintar. Ada lagi yang bertanya? Ya silakan, Ina ya. Bagaimana cara bertanggung jawab produksi? Bagaimana cara bertanggung jawab produsen? Tanggung jawabnya bagaimana? Nggak ada bertanggung jawab. Ada teman yang lain, kelompok lain yang ingin membantu bertanggung jawab? Ya, silakan Mas Rizky, kelompok 3. Kalau ada barang yang rusak diganti dengan barang yang baru. Pinter, itu adalah suatu tanggung jawab produsen. Apakah jawabannya dari Mas Rizky memuaskan? Sudah puas ya. Satu pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada, sudah. Oke, kalau sudah silakan ditutup. Demikian presentasi dari. Ya. Jangan. Luar biasa ya dari kelompok 1. Sekarang kelompok mana yang sudah siap untuk menentukan? Silakan. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Silakan buat kelompok 3. Yang membaca di depan, yang kami di belakangnya. Ya. Kelompok lain menggunakan perilaku kalian di kelompok lain juga Pak nilai-nilai. Bagi yang tidak mendengarkan atau adik-adik juga Pak nilai jelek nanti. Oke, masih ingat kan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Rizky, Safia, Nabila, Azam, Andre, dan Andrea. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi bersama kelompok kami disimpulkan bahwa jadi kita Maskernya dilewat dulu mas. Ya. Nah. jadi kita harus menghemat atau memakai barang seperlunya saja, memakai baju, membeli barang, makan di restoran, menggunakan listrik seperlunya saja. Sekian, terima kasih. Oke, silakan berikan kesempatan teman-teman bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Yang ingin bertanya dari presentasi kelompok 3 tentang kegiatan apa? Konsumsi. Silakan bertanya tentang konsumsi kepada kelompok 3. Ya, silakan nomor 1, Mbak Vivian. Apa tanggung jawab seorang konsumen? Oke, bisa dijawab? Ya, silakan. Ya. Menggunakan seperlunya saja. Menggunakan barang seperlunya saja atau menghemat, tidak berhambur-hamburan ketika memakai barang. Apakah jawabannya memuaskan? Oke, tepuk tangan buat dong. Ya, jadi tanggung jawab seorang konsumen kakak kelompok 1 itu apa tadi? Apa tadi? Menggunakan barang seperlunya saja, tidak berlebihan ketika membeli barang. Ada lagi yang ingin bertanya silakan.
Kelompok yang akan bertanya juga dapat nilai plus dari Pak Nizar ya. Bukan hanya yang presentasi, nilai plus juga Pak Nizar berikan kepada kelompok yang rajin bertanya. Kelompok 2 pertanyaan, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 pertanyaan. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya yang ingin maju kelompok mana? Kelompok 2. Oke, terus kelompok 2. Yang lain diam memperhatikan teman yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari kami kelompok 2. Nama anggota kelompok kami Daifan, Bastian, Farel, Afif, Alfiora, Bisti. Sekarang silakanlah berdiskusi untuk Ya, langsung di jadi. kegiatan ekonomi menyalurkan kegiatan ekonomi yang sesuai distribusi. Membutuhkan alat transportasi. Ayo kelompok 6, perhatikan depan nomor 6. Kegiatan ekonomi yang sesuai distribusi. Jadi dapat disimpulkan dari gambar bahwa kegiatan yang dilakukan suatu merupakan kegiatan ekonomi yaitu mengumpulkan barang. Kegiatannya berupa distribusi. Untuk yang menjawabnya adalah mengamalkan waktu. Orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan distributor. Dari hasil diskusi kami, distribusi adalah produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor. Ciri-ciri kegiatan ekonomi membutuhkan alat transportasi untuk menyalurkan barang. Produksi tanggung jawab distributor adalah mengatur tepat waktu menjaga barang sampai tujuan. Oke, silakan beri kesempatan untuk temannya bertanya. Yang mau bertanya? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Apa tanggung jawab seorang distributor? Gak harus Devan, silakan yang lainnya kalau mau menjawab silakan, tidak apa-apa. Ada yang mau menjawab ya silakan. Devan dijawab. Mengantar tepat waktu. Ya, apa jawabannya bisa diterima? Sepakat? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kata kelompok 2 tadi, salah satu tanggung jawab seorang distributor itu adalah mengantar barang tepat pada waktunya. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau apakah cuma itu aja tanggung jawabnya? Apakah ada lagi tanggung jawab yang lain? Ya, ada lagi? Apa? Menjaga barang agar aman sampai tujuan. Pintar sekali. Tepuk tangan buat kelompok. Tanggung jawab seorang distributor yang mengamankan barang agar sampai selamat sampai tujuan. Ada lagi yang mau tanya? Kelompok lain? Ya, kelompok 6. Rahmat, Hidayat. Ya, barang rusak. Ada Rahmat. Jika barang rusak bisa diganti. Nah, jika barang rusak, bagaimana tanggung jawab seorang distributor? Mengganti barang dengan yang baru. Jawaban dari kelompok 2. Apakah sepakat kalian? Kalau nggak sepakat, jawab apa tangan? Kalau nggak sepakat, ya silakan Rizky. Sepakat. Ya. Apa? Kira-kira apa yang? Jika barang rusak, bagaimana tanggung jawab seorang distributor?
Kelompok 2 menjawab akan mengganti barang baru. Sepakat nggak? Yang mengganti. Mengganti rugi. Berarti mengganti rugi dengan barang yang baru. Ya. Berarti sama ya, hampir sama. Adakah yang kurang sepakat? Sepakat semuanya mengganti barang yang baru? Barangnya dari mana? Sekarang Pak Nizar timbul pertanyaan baru lagi. Mengganti barang yang baru. Terus dapat barang baru dari mana distributor? Nah, itu gimana? Ayo coba, ada yang mau menjawab. Silakan dihubung-hubungkan, ayo. Masa distributor punya barang sendiri? Enggak kan? Ya, gimana? Nah, ayo, yang mau menjawab gimana? Ya, silakan Naya. Gimana? Jadi mencari barang ke toko-toko terdekat itu. Jadi distributor mengganti barang dengan cara membeli langsung gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan jawaban atau masukan lain? Kelompok apa? Barangkali ingin menjawab? Tidak? Ada lagi? Ya, coba Mbak Vivian dari nomor 1. Pintar sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ini kita diskusi mencari jawaban yang benar ya. Jadi tanggung jawabnya itu apa? Mengembalikan, distributor itu bertanggung jawab mengembalikan barang dari konsumen kepada produsen. Produsen itu barang yang rusak dari konsumen bagaimana? Nah, istilahnya apa? Mengklaim barang. Jadi distributor itu ke produsen untuk apa? Meminta pertanggungjawaban produsen mengganti yang baru nanti diantar lagi ke konsumen. Gitu. Bisa lagi? Bisa. Bisa lagi? Bisa. Nah, kalau rusaknya di jalan bagaimana? Lah, itu gimana? Gimana itu? Ada yang bisa jawab? Ya, jawaban dari tadi nomor 2 betul. Kalau rusaknya di jalan berarti distributor yang menggantinya. Tapi kalau rusaknya dari pabrik ya mengembalikan barang ke pabrik atau ke produsen. Understand? Tepuk tangan buat nomor 2. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali ya. Sekarang kita tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kelompok lain. Ya, silakan kelompok 5. Lanjut apa? Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, semuanya perhatikan. Bastian, perhatikan di depan. Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Anggota kelompok kami Naya, Vina, Farah, Rio, Akbar, dan Amir. Dari hasil diskusi bersama kelompok kami dapat disimpulkan bahwa kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan ekonomi ini disebut kegiatan distribusi. Pelaku yang menyalurkan barang dinamakan distributor. Distributor bertanggung jawab dengan menyalurkan barang konsumen dengan aman dan dalam keadaan sesuai dengan yang diminta konsumen. Menyalurkan barang produksi kegiatan ekonomi. Yang mau bertanya silakan. Oke, silakan yang ingin bertanya mengenai distribusi. Kamu memperhatikan tadi. Mengenai kegiatan distribusi, silakan bertanya kepada kelompok 5. Kelompok 4 ini kok suaranya enggak ada ya, itu ada yang tanya ya. Silakan bertanya. Tuh, jangan mulai. Tuntut diri sendiri. Ayo. Yang paling aktif ya kelompok 6 kelompok 1 paling aktif. Jadi kalau lain ya silakan Bare kelompok 2 benar mau distribusi. Gimana? Tanya ke Gak ada yang manis ya. Assalamualaikum. Apa tanggung jawab
Apa tanggung jawab seorang distributor? Ya. Iya, tidak apa-apa kalau mulai menjawab pintar. Mengantarkan barang dengan aman. Jadi menjaga barang itu aman sampai nyampe ke konsumen. Apakah sepakat dengan jawabannya? Sepakat. Ada lagi yang bertanya anak-anak? Kelompok lain? Kelompok 2 sudah bersuara, alhamdulillah. Ini tinggal kelompok 4, ini suaranya mana? Beri semangat ke kelompok 4. Ayo. Ada pertanyaan untuk kelompok 5? Kalau tidak ada, sudah selesai ini. Oke, silakan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Apa yang ingin lagi? Tinggal kelompok 4 dan 6. Sudah duduk? Ya, kelompok 4 silakan buka. Oke, kelompok lainnya mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Ayo baik, ayo baik. Perhatian, ayo perhatikan. Diam dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan bergerak. Yang lainnya mendengarkan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Nama anggota kami adalah Delva, Yusuf, Nadira, Andika, Rahmat. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi. Perhatikan ke depan anak-anak. Jadi dapat disimpulkan dari gambar dan ciri-cirinya bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan ekonomi, Perhatikan ke yaitu depan. konsumsi. Yaitu tanggung jawab adalah memakai barang sesuai kebutuhan dan tidak boleh boros. Sampingnya, ya. Baliknya kan ada. Dari hasil studi kami bersama kelompok kami dapat disimpulkan bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang memakai barang dengan tanggung jawab. Konsumsi adalah tidak boleh membeli barang yang berlebihan, harus membeli barang dengan secukupnya dan tidak boleh boros. Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Silakan. Yang lainnya itu bertanya. Silakan. Ya, silakan. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Apa tanggung jawab seorang konsumen? Ya, silakan dijawab kelompok 6. Membeli barang secukupnya sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh boros. Apakah setuju dengan jawabannya? Setuju. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kelompok 5. Inaya, silakan. Ya. Apa yang didapatkan oleh kegiatan ekonomi konsumen? Gimana?
yang layak, mendapatkan barang yang layak pakai. Oke, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan jawabannya? Oke, saya enggak masih kurang tepat gitu ya, kurang puas ya. Oke, kurang puas kelompok 5 gimana? Baik, silakan dijelaskan kelompok 5. Apa kira-kira haknya apa saja? Banyak kira ya. Ada banyak hak seorang konsumen apa saja? Selain hak mendapatkan barang yang layak, apa lagi sih? Ya. Kalau Bang Anu silakan dilempar ke teman. Teman-teman yang lain barangkali ingin menjawab, boleh? Hah? Mau jawab? Oke, silakan. Yang tidak basi, mendapatkan makanan yang masih layak dan tidak basi. Iya, itu hak seorang konsumen makanan ya, maksudnya ya. Jadi kalau kita beli makanan ya kita hak kita itu apa konsumen? Makanannya itu dalam keadaan yang fresh atau segar, layak dimakan. Itu kata kelompok 6. Sudah puas dengan jawabannya? Oke, sudah puas. Tepuk tangan buat kelompok 6. Juga untuk kelompok 5 yang bertanya kepada juga untuk semuanya biar aktif bertanya. Ada pertanyaan lain dari kelompok? Ya, kelompok 1. Bagaimana? Ya, seandainya kamu itu beli sesuatu barang rusak, sikapmu bagaimana? Yang jawab itu di sini. Nanti kalau nggak bisa jawab kalian makan. Ya, jawab dulu. Silakan. Kelompok 6 diskusi. Apa kira-kira sikapnya kalian bagaimana? Seorang konsumen bagaimana kalau barang rusak? Yang lain diam, ya. Sikap yang kamu lakukan kalau barang yang kamu beli itu rusak bagaimana? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Bagaimana? Ya, silakan dijawab. Oh, kecewa. Silakan jadi kecewa barangnya rusak. Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Belum bisa diterima. Belum cukup kayaknya. Selain kecewa apa lagi seorang konsumen kalau barangnya rusak? Ya, silakan. Jawab nomor 1. Hah? Marah. Konsumen pun marah. Marah ke siapa? Jelaskan. Marah ke tembok. Marah ke produsen. Marahnya itu dalam bentuk bagaimana? Maya kamu tunggu. Bagaimana marahnya? Komplain. Iya. Jadi komplain ke produsen. Jadi jawaban dari kelompok itu kalau barang yang dibelinya rusak itu dia komplain ke produsen langsung. Apakah jawabannya sesuai dengan keinginan? Sudah sesuai. Oke. Mau bertanya atau mau menjawab? Bertanya. Oke, silakan. Yang lain yang dulu, ya, Baret. Bagaimana sikap konsumen? Kalau ke orang itu konsumen ya, kalau kegiatan konsumsi. Jadi kalau kamu tanya bagaimana sikap konsumsi itu salah. Kenapa? Konsumsi itu kegiatan. Yang benar bagaimana? Bagaimana sikap konsumen jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, apa jawabannya bagaimana? Komplain lagi. Silakan jawab ke kelompok 2. Komplain ke siapa? Jelaskan. Komplain kepada siapa? Distributor. Komplain kepada distributor atau yang ngirim barang. Itu kata kelompok 6. Apakah jawabannya sudah sesuai dengan yang oke? Karena sudah 1, 2, 3 sudah 3 cukup ya? Sudah cukup ya? Sudah cukup yang mana waktu kita terbatas nama ya? Oke, tepuk tangan yang meriah.
semangat. Perhatikan dulu depan ya. Jadi semua semangat, yang presentasi semangat. Nomor 6. Perhatikan depan dulu ya. Yang presentasi semangat, yang mendengarkan juga semangat, penuh antusias dengan bertanya itu luar biasa. Selamat buat kita semuanya. Ya, jadi inilah yang Pak Nizar inginkan, kegiatan pembelajaran itu hidup, semuanya semangat, semuanya aktif dalam pembelajaran. Jadi sekarang Pak Nizar akan memberi penguatan kepada kalian dari pertanyaan-pertanyaan maupun dari yang presentasi temannya. Jadi gini, pada semuanya Pak Nizar mau meluruskan sesuatu yang tadi mungkin jawabannya kurang benar, akan Pak Nizar luruskan sekarang. Tadi ada yang bertanya ya, jadi bagaimana sikap konsumen ya jika barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan pesanan? Maka yang dilakukan itu bukan marah dan kecewa ya. Jadi itu wajar kecewa, tapi apa yang dilakukan setelah itu? Komplain kepada, bisa komplain ke pengirim. Nanti yang pengirim atau distributor itu akan menyampaikan komplain konsumen kepada siapa? Produsen. Jadi ada prosedurnya. Gak langsung konsumen ujuk-ujuk menangani pabrik, nggak gitu juga. Jadi dari konsumen itu ke distributor atau ke toko yang dia beli. Misalkan kamu beli sesuatu makanan atau makanan siap saji, ternyata expired, nyampe di expired, aku komplain. Kemana komplainnya? Ke toko, kembali ke toko. Lah, mohon maaf Bapak atau Ibu, ini barangnya sudah expired, saya kembalikan. Nah, jadi seorang pedagang toko ya harus menerima. Oh ya, nanti akan saya sampaikan ke produsen langsung. Jadi dari toko langsung ke produsen, tolong barangnya ditarik karena barang yang Anda titipkan ke toko saya itu expired, jadi tolong diganti dengan yang baru. Itulah hal-hal prosedur yang harus dilakukan. Nggak boleh langsung komplain ke produsen. Jadi kita komplain ke kurir kalau ada yang mengatakan, atau kalau kita beli ke warung lontong. Tahu warung lontong? Warung yang biasa ada di kampung-kampung itu lah, yang menjual berbagai macam jenis kebutuhan sehari-hari. Jadi kita komplain ke tokonya. Jadi dari tokonya komplain ke produsen. Understand? Ya, yang bisa Anda berikan penguatan kepada kalian anak-anak sekarang. Kalian mengerjakan tugas mandiri ya, tugas mandiri kalian kerjakan sendiri. Namanya mandiri itu dikerjakan sendiri. Selama kalian kasih waktu kalian mengerjakan 10 menit, karena soalnya insya Allah tidak membutuhkan waktu lama untuk menjawabnya. Ditulis di atas nama kalian ya. Silakan ditulis langsung nama kalian, lalu dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar evaluasi ini ya. Iya, di atas, tulis di atas. Yang dikerjakan hanya nomor 6 dan 7 saja. Nomor 2 dan 3 saja. Iya. Yang A, B, C nggak usah. Nggak usah. Yang 2 dan 3 saja. Hubungan dengan materi kita sekarang ya, nomor 2 dan 3. Jangan lupa tulis nama dulu ya. Kamu jawab tapi gak ada namanya, nanti bingung menilai pasti sampai soto ya. Iya, nomor 2 dan 3 saja yang dijawab.
Langsung di depan mulai selesai. Tulis nama ya. Di atas nanti atas. Nama kalian tulis di atas. Nomor 2 dan 3 saja. Nomor 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Akan di perwakilan satu kelompok mengambil lembar jawaban dari temannya ya. Perwakilan satu kelompok untuk mengambil dan mengumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan perwakilan kelompok ya. Ya. Terima kasih.
PPD-nya nanti ketua kelompoknya menyerahkan Bapak Nizar ya. Oke, semua duduk rapi, semuanya duduk rapi. Ya, duduk rapi. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan anak. Ya, oke. Tombol 6, duduk yang rapi. Tombol 5, duduk yang rapi. Iya. Perhatikan ke depan Nadira. Oke, semua Aulia. Perhatikan ke depan. Oke, anak-anak. Hari ini kita semua sudah belajar tentang apa tadi? Kegiatan ekonomi. Senang nggak belajarnya? Senang nggak belajarnya? Apa sih yang paling berkesan pada pembelajaran kita hari ini? Yang paling berkesan apa? Pertama, yang paling kalian anggap senang itu apa? Bagaimana? Ya, Inaya? Ketemu Pak Rizal. Ketemu Pak Rizal. Yang lainnya? Iya, diskusi bersama teman kita. Lagi yang menarik ya, betul? Belajar bersama. Belajar bersama teman. Oke, jadi ya Farel, menambah ilmu pengetahuan tentang kegiatan ekonomi. Ya. Jadi anak-anak perhatikan depan, Aulia, ya. Itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini ya tentang kegiatan ekonomi. Pak Nizar harap materi ini, jangan Satrio ya. Materi ini tidak hanya sekedar teori saja, tapi nanti bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting, nggak cuma bisa teori tapi prakteknya nih, tidak harus juga bisa praktek sebagai produsen, praktek sebagai distributor yang baik, dan praktek sebagai konsumen yang baik. Kemudian anak-anak, besok kita akan bertemu lagi yaitu pada pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berposisi yang baik. Posisi menghadap meja sekarang. Ya. Kita mengambil posisi yang baik untuk berdoa bersama-sama. Oke. Sikap berdoa bagaimana? Ayo kita jangan ketawa karena berdoa itu kita minta kepada Allah ya. Sikap berdoa yang baik, kita mohon kepada Allah agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Bagus. Berdoa selesai. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Pak Nizar berpesan pada kalian, jangan hanya jadikan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini sekedar teori saja, tapi kita bisa praktek di rumah kita masing-masing. Ya, itu pesan Pak Nizar. Kanjeng akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.